Selamat malam saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa sebelum kita belajar firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar sebagian firman Tuhan, dan kami tetap melanjutkan pembahasan tentang persembahan persepuluhan. Kami mohon supaya Engkau hadir, dan kalau ada yang dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka supaya mereka bisa secepatnya sampai dan ikut bersama kami belajar firman. Tuhan, ampuni sucikan kami semua dari segala dosa dan penuh pimpin dengan Roh-Mu dalam sepanjang acara firman beserta dengan tanya jawab nanti. Tuhan, tolong bimbing kami semua dalam acara firman ini sehingga semuanya betul-betul bisa berkonsentrasi dan berkat. Tolong Hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya kebenaran firman, dan bahkan supaya semua kami mau menanggapi dan menjadi pelaku firman. Kami juga titipkan acara tanya jawab nanti tentang Tuhan, pimpin jemaat bertanya, dan juga mudah menjawab dan berkati, sehingga semua itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas yang kabur, dan sebagainya. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan setan di dalam bentuk apapun. Juga untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa. Amin. Saya bingung, ini session 10 tidak, poin 10 juga tidak rasanya, karena memang pakai poin sebetulnya ya, tapi minggu lalu tuh 2 poin, jadi saya pusing mau disebut poin tidak cocok, mau sebut session tidak cocok. Tapi pokoknya ini lanjutannya ya, masih pro kontra tentang persembahan persepuluhan. Saya berikan nomor 10A. Kalau selama ini kita membahas poin 1 Romawi, itu argumentasi yang menentang berlakunya persembahan persepuluhan dalam perjanjian baru. Dan saya berusaha patahkan semua satu persatu, dan itu sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam poin 2 Romawi, argumentasi yang mendukung tetap berlakunya persembahan persepuluhan di dalam perjanjian baru. Jelas memang bahwa dalam membantah argumentasi tentang sudah tidak berlakunya persembahan persepuluhan dalam perjanjian baru, saya memang sudah memberikan argumentasi bahwa persembahan persepuluhan tetap berlaku pada zaman perjanjian baru. Tapi di sini masih saya akan tambahkan beberapa argumentasi lagi yang belum ada dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Saudara, poin pertama, alasan-alasan untuk memberi persembahan persepuluhan dalam PL tidak berbeda dengan dalam PB. Saya akan membahas ya alasan-alasan untuk memberikan persembahan persepuluhan dalam PL ya. Mungkin di sini cuma poin A yang akan saya bahas, tapi nanti dalam minggu-minggu berikutnya akan poin B, poin seterusnya akan muncul ya. Saya tidak tahu sampai berapa poin, tapi di sini hanya poin A. Poin A, memberi persembahan persepuluhan merupakan suatu pengakuan bahwa, perhatikan, pengakuan bahwa pertama, Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Kedua, semua milik kita merupakan pemberian atau berkat dari Tuhan.
Dan ketiga, pekerjaan kita bisa berhasil juga karena berkat Tuhan. Tiga hal ini jelas sangat berhubungan satu sama lain ya. Jadi makanya saya nggak bisa pisahkan dan saya gabungkan menjadi satu. Jadi pertama, Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Kedua, semua milik kita merupakan pemberian atau berkat dari Tuhan. Ketiga, pekerjaan kita bisa berhasil sehingga kita dapatkan duit dan sebagainya, berapapun jumlahnya, itu karena berkat Tuhan. Saudara, akan saya kutip kata-kata dari Gary North. Orang ini menulis sebuah buku berjudul The Covenantal Tithe. Dua kutipan yang cukup panjang ya. Yang pertama, dia berkata demikian: tanda ketundukan yang kelihatan dari manusia di hadapan Allah adalah lebih dari partisipasi dalam suatu makanan ritual pada suatu hari kudus sekali seminggu. Itu juga harus berhubungan dengan ketundukannya pada 6 hari yang lain dari minggu itu. Itu harus berhubungan dengan agama-agama saingan yang paling menggoda, agama Mammon. Lalu dia kutip ayat ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Jadi apa tanda ketundukan yang sah dari manusia pada 6 hari yang lain dalam dari satu minggu? Persembahan persepuluhan. Ini jawabannya dia. Itu adalah suatu pengumuman yang terlihat tentang kepemilikan asli atau pertama, kepemilikan akhir, dan kepemilikan pada semua titik atau hal di antaranya dari Allah. Doktrin tentang persembahan persepuluhan yang bersifat perjanjian mulai dengan suatu anggapan Allah memiliki semuanya. Ia mempunyai suatu klaim atau tuntutan yang sah pada semuanya. Sejarah adalah periode dalam mana Allah secara kelihatan memperluas tuntutan kepemilikannya yang luas atau menyeluruh kepada ahli warisnya yang sah, anaknya Yesus Kristus. Lalu dia kutip ayat lagi ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 24-25. Sampai hari itu pemelihara perjanjian mempunyai suatu cara untuk mengakui klaim atau tuntutan sah yang luas atau menyeluruh dari Allah pada segala sesuatu. Persembahan persepuluhan itu adalah suatu klaim atau tuntutan dari Allah, sama pastinya seperti klaim atau tuntutannya tentang kepemilikan universal. Persembahan persepuluhan merupakan suatu pemberian secara hukum yang bersifat mewakili kepada Allah, yang secara simbolis mengumumkan dua hal. Satu, klaim atau tuntutan yang sah dari Allah pada segala sesuatu. Dua, klaim atau tuntutan sah dari manusia pada segala sesuatu, di samping persembahan persepuluhan sebagai agen yang diutus atau mewakili Allah dalam sejarah. Allah mendapatkan 10% dari semua pertambahan atau penghasilan bersih manusia sebagai suatu tanda, kurung buka, yaitu wakil pemberian. Ya, suatu tanda pemberian atau wakil pemberian. Sedangkan manusia menahan 90% sebagai orang yang diserai tugas secara sah dari Allah. Ini adalah suatu tugas yang sangat tinggi. Sekarang kutipan kedua, saudara, juga panjang ya. Dan dia mengatakan demikian: Para pelanggar perjanjian benci akan klaim yang sah dari Allah atau segala sesuatu ini. Mereka percaya bahwa mereka mungkin bersama-sama dengan Allah-Allah atau dewa-dewa yang mereka ciptakan atau temukan memiliki suatu klaim yang sah terhadap semua ciptaan. Dalam perjanjian Allah, persembahan persepuluhan merupakan suatu pemberian yang bersifat wakil, yang mengakui keberadaan dari suatu hierarki dalam mana Allah sang pencipta dari Alkitab adalah berdaulat. Manusia adalah agen yang mewakilinya dan ciptaan ada di bawah manusia. Pemberian persembahan persepuluhan adalah pengakuan orang yang mentaati perjanjian di depan surga dan neraka bahwa ia menghormati pengaturan perjanjian ini sebagai bawahan dalam perjanjian Allah dan juga sebagai agen kekuasaannya. Para pelanggar perjanjian
menolak untuk memberikan persembahan persepuluhan karena mereka mengerti bahwa pemberian seperti itu merupakan suatu tindakan perjanjian dari ketundukan. Mereka menolak memberi, dengan itu mengumumkan kepada Allah dan manusia, kekayaan ini adalah milikku. Mereka tidak mengakui kebenaran yang Musa umumkan kepada Israel, karena dia kutip ayatnya, tetapi engkau harus mengingat Tuhan Allahmu, karena ialah yang memberimu kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, supaya ia bisa meneguhkan perjanjiannya yang ia ikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 18. Secara mengherankan, mereka mendapati bahwa mereka mempunyai sekutu-sekutu dalam tindakan pemberontakan perjanjian ini. Ahli-ahli teologi Kristen, ahli-ahli teologi ini meyakinkan mereka bahwa dalam zaman perjanjian baru tidak ada tuntutan untuk memberi persembahan persepuluhan seperti itu. Dulu itu ada di bawah hukum Taurat Musa, tetapi itu tidak lagi dituntut oleh Allah. Manusia bebas untuk memberi kepada Allah sebanyak atau sesedikit seperti yang mereka anggap cocok. Orang-orang yang melanggar perjanjian senang dengan berita ini dan dengan bersemangat menerimanya sebagai pandangan mereka. Mereka memberi kepada Allah sesedikit seperti yang mereka anggap cocok. Pada waktu orang-orang menahan bagian apapun dari persembahan persepuluhan untuk menghabiskannya seperti milik mereka sendiri, berdasarkan otoritas mereka sendiri, mereka duduk secara mewakili pada pohon terlarang dan makan. Ya, seperti Adam dan Hawa makan buah pohon itu ya. Pemberian persembahan persepuluhan merupakan tindakan ketundukan yang bersifat perjanjian. Itu merupakan suatu kewajiban Kristen. Mayoritas yang besar dari pemelihara-pemelihara perjanjian tidak mengakui kewajiban ini. Saya berikan tanya, karena kalimat ini mestinya saya kira salah tulis ya. Mestinya bukan pemelihara tapi pelanggar perjanjian, tidak mengakui kewajiban ini ya. Kebanyakan dari mereka ditipu, persis sama seperti Hawa ditipu. Seseorang bisa berkata, aku akan dengan sukarela memberi 90% kepada Allah dan menahan hanya 10% untuk diriku sendiri, tetapi hanya dengan syarat ini, aku mempunyai hak yang sah untuk menahan semuanya. Ini merupakan suatu pengumuman tentang otonomi manusia. Secara hukum ia sedang berkata dengan keras dan jelas bahwa ia mempunyai kendali sah yang penuh atas persembahan persepuluhan. Ia bisa secara sah melakukan apapun yang ia inginkan dengan semua uang itu. Ia mempunyai hak untuk mendanai perkara apapun yang ia percayai atau tidak mendanai perkara apapun. Ia mempunyai hak untuk menghabiskannya semua untuk mainan. Ia berkeras bahwa persoalan yang tertinggi bukanlah di mana ia menghabiskannya, tetapi haknya yang sah untuk menghabiskannya. Ini adalah suatu persoalan hukum, katanya. Itu memang adalah persoalan hukum. Saya bikin catatan ya, khususnya untuk kutipan yang kedua ini ya. Kalimat yang tadi saya beri tanda tanya itu kelihatannya salah cetak atau salah tulis. Rasanya yang dimaksudkan oleh dia bukan pemelihara perjanjian, tapi pelanggar perjanjian. Lalu poin B saya berikan catatan saudara. Saya kira semua saudara mestinya merasa ya, jelas tidak seluruh kutipan itu kita bisa terima. Saya juga tidak bisa terima seluruhnya. Banyak orang menolak untuk memberikan persembahan persepuluhan tanpa memikirkan apapun tentang perjanjian yang dibicarakan oleh penulis ini. Ya, tidak dipikirkan sama sekali. Ada yang sekedar pelit, ada yang punya argumentasi yang lain, tapi bukan urusan perjanjian yang dibicarakan penulis ini. Juga kalau dia katakan ahli teologi, seakan-akan semua ahli teologi mendukung penolakan ini, saya kira juga tidak. Yang jelas Calvin setuju ya. Jadi tidak semua ahli teologi anti persembahan persepuluhan. Lalu orang juga, saya tidak percaya ada orang mau memberi 90% dan dia menahan cuma 10% dengan syarat yang dia katakan, pokoknya aku sebetulnya punya hak ya, tapi tak kasih 90%. Omong kosong bagi saya, itu nonsense yang tak masuk akal. Tapi saya kira poin yang dia maksudkan sangat jelas. Orang yang tidak mau memberikan persembahan persepuluhan menganggap semua uang atau penghasilannya adalah haknya sendiri, dan karena itu ia tidak perlu memberi kepada Allah ya. Kecuali yang memang punya argumentasi ya, tapi biasanya yang memang tidak mau memberi, dan itu banyak juga ya. Saya rasanya barusan ngomong dengan seorang hamba Tuhan yang wah ya, sebetulnya mestinya memberi tapi dia tidak mau memberi. Kelihatan dengan dia tidak mau memberi. Cuma dia tahu bahwa saya pro persembahan persepuluhan, dia tidak berani bicarakan itu dengan saya. Tapi kalau orang tidak mau memberi,
padahal sebetulnya dia merasa dia harus memberi. Maka jelas bahwa dia merasa duitnya adalah duitnya, hasilnya adalah hasilnya. Dia tidak merasakan bahwa uang dia itu adalah uang Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dia bekerja bisa berhasil itu karena berkat dari Tuhan. Dia tidak merasa bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jadi aku kerja kok, aku yang setengah mati kok. Jadi hakku mau tak gunakan apa, mau tak kasih atau tidak tak kasih, mau kasih sebanyak atau sedikit mungkin, saya suka aku, urusanku, bukan urusan siapapun. Saudara, ini banyak sekali ya orang yang kerja dan berpikir itu hasilnya dia sendiri. Tapi saudara, pikiran seperti itu sebetulnya luar biasa konyol ya. Baik dalam hal rohani maupun dalam hal sekuler, kita bisa berhasil dalam apapun, itu jelas karena berkat Tuhan. Dan kita punya milik apa saja, itu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan. Dan saudara, kita melihat Ulangan 8 itu tadi ya, dia mengutip ayat yang ke-12, ayat 17 dan 18 ya. Tapi saya ajak saudara membaca Ulangan 8 ini seluruh konteksnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat ini, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan dari padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. So, kalau kita baca Ulangan 8 ini seluruh konteksnya kelihatan ya, mulai dibawa dari padang gurun pakainya dan pakaian itu semasuk sudah makan kenyang, sudah kaya, bertambah banyak emas perak, diberi peringatan jangan tinggi hati lalu melupakan Tuhan dan menganggap bisa kaya dan sebagainya
karena kekuatanku sendiri, mungkin juga kepandaianku, kerja kerasku, atau apapun pokok dari dia. Harus ingat Tuhan yang memberi. Saya pikir saudara, dalam kita memberikan persembahan persepuluhan memang itu sesuatu yang mesti diingat ya. Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan rasanya kadang-kadang, wah kok eman yang ngasih banyak-banyak ya. Tapi pernah dipikir apa enggak ya? Kalau orang memberikan persepuluhan itu, dia memberikan 10%, padahal 100%-nya itu Tuhan berikan kepada dia. Kalau kita mengingat bahwa 100% Tuhan berikan, dan kita disuruh cuma memberikan 10%, mestinya tidak akan berat ya. Kenapa mata kita diarahkan pada 10% yang harus pisah dari kita, dan tidak diarahkan pada yang 90% yang sebetulnya kita tidak layak mendapat. Dan orang yang baru bicara dengan saya juga seperti itu saudara. Kelihatannya dia penghasilannya itu ratusan juta ya. Karena dia berkata, kalau aku harus kasih persepuluhan, puluhan juta loh. Dan merasa kelihatan sekali dari cara ngomongnya, emang gitu ya, puluhan juta ya loh. Kok nggak mau lihat yang 90%? Kenapa saya nggak ngerti? Kira-kira kalau misalnya dikasih penawaran, mau nggak tak naik no penghasilanmu jadi 1 T, tapi kamu ngasih persepuluhan 100 M, mau nggak? Ya gila kalau nggak mau kan? Kalau dia itu tidak mau. Tapi kalau itu tidak dipikir dan sebagainya, pokoknya penghasilan ratusan juta, wih, ngasih per bulan puluhan juta berarti, wah kok wakil ya per bulan ya. Nah saudara, memang saya kira orang makin kaya bukan makin gampang ngasih per bulan. Memang kalau miskinnya itu sampai tidak cukup, sukar juga dia ngasih per bulan. Tapi kalau dia punya penghasilan, ya pokoknya dia tidak kaya, tapi pokoknya masih tetap mampu memberikan persepuluhan, itu paling gampang. Yang miskin teman sukar, tapi yang kaya teman jangan pikir gampang. Bayangkan orang yang penghasilannya puluhan M, berarti dia pasti memberikan M-an untuk gereja. Dan dia akan pikir, gendeng tak ngasih M-an. Berapa orang-orang kaya teman yang penghasilannya ratusan juta atau miliaran itu, berapa persen dari mereka yang mau memberikan persepuluhan dengan satu kesadaran, aku bisa seperti ini, semuanya satu kesadaran dari Tuhan. Aku cuma kembalikan 10%, 90% masih puji Tuhan, Tuhan berikan pada aku. Berapa? Saudara, sangat-sangat sedikit yang semacam demikian. Makanya sudah kekayaan itu seringkali menjadi bahaya, menjadi jarak bagi kita, karena kita merasa kita yang kerja keras, kita yang banting tulang, korbankan ini, korbankan itu, dapat duit banyak. Dan setelah dapat duit banyak, merasa itu dari kita sendiri. Tentang Ulangan 8 ayat 17, Calvin berkata bahwa dasar terutama dari kesombongan adalah bahwa orang-orang menganggap kalau mereka mendapatkan kekayaan itu karena diri mereka sendiri, kerajinan, kepandaian mereka dan sebagainya. Allah memang menghendaki kita bekerja. Jadi kalau kita tahu yang memberikan kekayaan itu Allah, bukan berarti oh kalau gitu ya santai-santai saja lah, nanti duit datang sendiri lah, Tuhan mau kasih dia kasih lah. Kan ada predestinasi, sudah dipredestinasikan jadi kaya, miskin, miskin, mau kerja tengah mati. Saudara, saya enggak menolak ajaran itu ya. Saya percaya predestinasi kaya, miskin itu ada. Usaha kita enggak akan bisa mengubah apapun. Tapi tetap Alkitab menyuruh kita hidup secara bertanggung jawab, mengharuskan kita bekerja dan sebagainya. Allah menghendaki kita bekerja, tetapi hukum dalam persoalan rohani berlaku juga dalam persoalan jasmani. Berhasil atau tidak tergantung Tuhan. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7. Jadi ini yang Calvin gunakan ya. Dia mengatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelan-pelan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan lain menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, ini berlaku dalam dunia rohani kalau dalam teks ini kan. Jadi, apakah karena Allah yang memberi pertumbuhan?
Kalau kita nginjil atau kita ngajar firman, kita ngajar santai-santaian. Ini pokoknya ngajar sakarep, bela gak apa-apa, keliru-keliru gak apa-apa. Ya, itu bukan ya Allah kok. Aku udah usah nginjil ngoyo-ngoyo, aku udah usah memberitakan firman ngoyo-ngoyo. Toh Allah yang memberikan pertumbuhan. Apa begitu? Tentu tidak. Kita harus nginjil mati-matian, berjuang memberitakan firman mati-matian, mempersiapkannya mati-matian, menyampaikannya mati-matian. Tapi setelah kita melakukan semua tugas kita semaksimal mungkin, kita selalu tetap menyadari berhasil atau tidak itu tergantung Tuhan. Ayat ini secara jelas menyatakan itu. Dan saudara, hal yang sama berlaku dalam dunia sekuler. Dan itu yang saat ini sedang kita bahas. Bukan bahas dunia rohani yang kita bahas, dunia sekuler. Memang kita mesti bekerja mati-matian. Tapi saudara bekerja mati-matian, gunakan segala macam pikiran, akal, tenaga, waktu, pikiran, semua curahkan. Tetap saudara, akhirnya Tuhan yang menentukan berapa hasil yang akan saudara peroleh. Dan saudara, itu berkat datang dari Tuhan. Saudara memang bekerja, tapi kalau bukan Tuhan yang memberikan berkat, saudara tidak bisa dapat apa-apa. Saya tidak kurang nih orang yang kerjanya keras tuh. Seperti yang saya bolak-balik cerita, di daerah rumah saya itu ada tukang gado-gado yang saya tidak pernah lihat dia libur. Gak peduli minggu, gak hari apa, wih kerja terus ya, tiap hari. Tapi ya gak pernah kelihatan jadi soge, kok aneh ya. Tapi ada orang yang santai-santai, kayak gini. Saya barusan ngomong sama Geki, Geki dapat duit di gue lah, di gampang sekali ya. Dia bilang berapa hari yang lalu ya, dia ngomong saya, wah lukisanku payu. 10 juta ini sama orang dari Tiongkok ya, jadi dibayar dalam yuan 5.000 yuan, jadi sebetulnya lebih dari 10 juta mestinya, yuan 2.000 berapa kan nggak tahu. Dan dia memberikan makelarnya adiknya sendiri 30%, jadi dia terima cuma 3.500 yuan, 7 juta. Saya tanya pada dia, kuncinya bilang cepet cing. Tapi itu lukisan satu ya, dan itu lukisan 7 yang dijual. Jadi ya 700.000 tambah bingkai ya berapa lah. Saya pokoknya lah tadi ketemu lagi sama dia, payu lagi Pak Budi. Piro? Ya sekitar 7,5 sampai 8 juta dalam yuan ya Pak, di kurs sekitar 7,5 sampai 8 juta. Bondo piro ini? Aku sing dikei orang sing suwe-suwe segala macam. Kok iso payu 7,5 8 juta? Sampai kok ibu aku. Dalam waktu 2 hari, 3 hari, 2 hari barangkali ya. Ya 10 juta ini 7,8 juta. Ya dia memberikan makelar, ya kuncinya. Dapat duit gampang sekali. Ini santai kerjanya tapi dapat duitnya gampang. Tapi saudara, ada orang kerja keras tetap melarat, ada orang kerja santai-santai tapi rasanya dapat duit gampang sekali. Memang pengaturan itu ada, semua predestinasi tentang hal itu pun saya percaya. Tapi saudara, mau berhasil banyak, berhasil sedikit, saudara usahanya apa, pokoknya hasilnya datang dari Tuhan. Kalau kita menyadari itu, sebetulnya tidak akan sukar memberikan persepuluhan. Tidak peduli berapapun yang kita dapatkan, penghasilan kita berapapun, apakah kecil atau besar, kita tahu 100%-nya datang dari Tuhan. Kita boleh nahan 90%, memang tidak berarti digunakan saenak eudele, tetap harus untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tetap saudara, kita gunakan kemuliaan Tuhan itu juga untuk makanan kita, juga untuk pakaian kita dan sebagainya kan. Kalau kita makan, waduh ini untuk kemuliaan Tuhan, aku makan pun pokoknya makan yang melarat sampai akhirnya kesehatan kita kacau, itu juga tidak bagus juga. Kalau kita beli pakaian sampai jadi kayak bambungan begitu, kita juga tidak memuliakan Tuhan juga. Jadi saudara, banyak hal kita gunakan untuk sekolahnya anak atau apa. Nah kalau anak saudara di sekolah mau eman duit untuk Tuhan aja, anakku tidak usah sekolah, ya nanti tidak memuliakan Tuhan juga. Jadi saudara, memang kalau mau untuk memuliakan Tuhan, tetap ada hal yang kita gunakan untuk diri kita sendiri. Tergantung pikiran kita memang mau memuliakan Tuhan atau tidak. Ya, tapi saudara, tetap semua itu dari Tuhan. Kita dapat 90%, 10% yang kita berikan kembali kepada Tuhan melalui gereja dan sebagainya. Sebetulnya tetap mesti bersyukur.
bukan memberikan 10% dengan ngomel, dengan berat atau apapun, tapi memberikan dengan sukacita, karena kita boleh menahan yang 90%. Seandainya Tuhan minta yang 90% dan 10% untuk kita tahan sendiri, mati kita sudah. Ya, cilaka kan. Tuhan minta cuma 10%. Dalam persoalan hari juga demikian ya. Kita diberi 7 hari, dia minta cuma 1 hari untuk dia sendiri. Repotnya banyak orang keberatan dengan 1 hari yang Tuhan minta. 1 hari itu pun diambil, apakah untuk kerja atau senang-senang, yang jelas tidak digunakan untuk Tuhan. Nah saudara, kita ngomel kok 1 hari diminta, aku kepengen buat senang-senang dan sebagainya, tidak ada. Lalu saudara punya 6 hari kok untuk diri saudara sendiri. Kalau dibalik, Tuhan minta yang 6 hari dan saudara diberi 1 hari, cilaka saudara. Dalam hal uang juga sama. Dia mau berikan 90% untuk kita. Kita mencoba dituntut 10% untuk dia. Dan itu tidak terlalu banyak. Asal kita menyadari semua itu berkat Tuhan. Sekarang sudah saya berikan kutipan dari Arthur Pink yang berkata demikian. Wah, ini ada yang kurang. Nah, gimana terjemahkannya aku bisa kurang nih. Selanjutnya kami ingin mengusulkan beberapa alasan mengapa Allah telah menetapkan persembahan persepuluhan. Di tempat pertama, sebagai suatu pengakuan konstan tentang hak-hak Sang Pencipta. Sebagai pencipta, sebagai pencipta kita, Ia ingin bahwa kita menghormati Dia dengan 1/10 dari penghasilan kita. Dengan kata lain, 1/10 atau persembahan persepuluhan merupakan pengakuan tentang belas kasihan yang bersifat sementara, dan pengakuan bahwa Ia adalah pemberi dari mereka. Itu adalah suatu pengakuan bahwa berkat-berkat yang sementara itu datang dari Dia dan ditahan dalam kepercayaan untuk Dia. Ini yang bagian terakhir yang belum saya terjemahkan, keloncatan. Ya saudara, saya kira Arthur Pink juga mengatakan sesuatu yang sama ya. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan, alasan pertama katanya itu suatu pengakuan yang konstan tentang hak-hak Sang Pencipta. Dengan memberikan persembahan persepuluhan merupakan suatu pengakuan tentang belas kasihannya yang bersifat sementara, dan memang Dia yang memberikan semua mereka itu, semua harta itu. Nah saudara, ada beberapa teks yang ingin saya bahas sehubungan dengan hal ini ya. Apakah memang Tuhan itu pemilik semua? Apakah memang kalau kita berhasil itu semua berkat Tuhan dan sebagainya? Kalau ayat tadi Ulangan 8 sudah ada, tapi saya ingin memberikan tambahan. Ada beberapa teksnya. Yang pertama saudara, Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Banyak orang karena ini dikatakan milik Tuhan, maka dikatakan itu bukan persembahan. Kita cuma mengembalikan. Tapi ayat ini bagian akhirnya jelas mengatakan itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saya tidak menentang kalau orang mau mengatakan itu dikembalikan kepada Tuhan. Cuma ayatnya tidak ngomong begitu ya. Ayatnya tetap ngomong itu persembahan kudus bagi Tuhan, biarpun itu milik Tuhan. Ya, ayat 31. Tapi jika seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan yang dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jangan dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan jangan ditukar. Jika orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh tebus. Ini ditekankan itu adalah milik Tuhan ya, persembahan persepuluhannya. Sekarang kita lihat komentar dari Matthew Henry tentang Imamat 27 ayat 30 dan 32, di mana dia berkata demikian. Di sini ditetapkan, 1, bahwa mereka harus memberikan persembahan persepuluhan dari semua pertambahan atau keuntungan mereka, jagung atau gandum, pohon-pohon dan ternak mereka, ayat 30 dan 32, produksi atau hasil apapun yang mereka dapatkan keuntungan dari Allah harus dihormati
dengan persembahan persepuluhan darinya, jika itu bisa diberi persembahan persepuluhannya. Saya tidak ngerti dengan kata-kata jika itu bisa diberi persembahan persepuluhannya. Apa yang tidak bisa diberi persembahan persepuluhannya, itu yang saya tidak ngerti, gitu ya. Demikianlah mereka mengakui Allah sebagai pemilik tanah mereka. Ya, saya perhatikan. Demikianlah mereka mengakui Allah sebagai pemilik tanah mereka, pemberi dari buah-buahnya, dan mereka sendiri sebagai penyewanya dan tergantung kepadanya. Demikianlah mereka bersyukur kepadanya untuk kelimpahan yang mereka nikmati dan memohon kebaikannya dalam kelanjutan darinya. Dan kita diajar secara umum untuk menghormati Tuhan dengan harta kita, Amsal 39. Dan bagaimana ini bisa dilakukan dengan proporsi yang lebih cocok dan lebih adil atau sesuai daripada 1/10-nya yang Allah sendiri tetapkan dari zaman dulu, saya tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat bahwa proporsi itu harus beda, gitu ya. Itu sudah paling adil, paling cocok. Dia tidak bisa melihat bisa diganti atau bagaimanapun. Lalu saudara, Amsal 39 yang dia kutip, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Indonesia menggunakan kata muliakanlah, tapi King James, RV, NIV, dan NLB menerjemahkan honor atau hormatilah. Ya, tidak terlalu beda ya, hormatilah, muliakanlah. Pokoknya harta itu digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Jadi itu ayat ini sehubungan dengan persembahan juga kepada Tuhan. Sudah, sekarang kalau Calvin ya. Jadi tadi si Matthew Henry mengatakan ya, jadi memberikan itu mengakui Tuhan itu pemilik tanah, ini miliknya dia, kita cuma sewa. Lalu buah-buah hasilnya itu milik dia juga. Jadi kita memberi itu mengakui hal seperti itu. Sekarang kata-kata Calvin tentang Imamat 27 ayat 30. Dan semua persembahan persepuluhan dari tanah. Dalam kata-kata ini Allah menunjukkan bahwa dalam memberikan persembahan persepuluhan kepada orang-orang Lewi, ia menyerahkan haknya sendiri. Jadi sebetulnya haknya Tuhan, ya, tapi diserahkan kepada orang Lewi oleh dia, karena mereka adalah sejenis pajak kerajaan. Dan demikianlah ia mencegah semua keluhan. Karena kalau tidak, suku-suku yang lain bisa telah bersungut-sungut karena dibebani secara berlebihan atau dengan cara yang tidak pantas. Karena itu ia menetapkan imam-imam sebagai penerima-penerimanya, mengumpulkan dalam namanya apa yang tidak bisa ditolak tanpa penipuan yang jahat atau tidak hormat dan bersifat melanggar hal-hal yang keramat. Jadi sudah mengumpulkan dalam namanya atau atas nama Tuhan sebetulnya. Jadi persembahan-persembahan kepada Tuhan, tetapi sudah melalui hamba-hambanya, orang Lewi, imam dan sebagainya. Ya. Lalu saudara, sekarang seorang bernama Gary W. Demaris dalam tafsirannya tentang Imamat 27 30-33 berkata demikian. Terlalu sering saya takut atau khawatir persembahan persepuluhan diberikan seakan-akan hanya 10% pertama adalah milik Allah. Tidak demikian. Memberikan 10% pertama adalah cara kita menyatakan keyakinan kita bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Apapun yang kurang dari itu harus tetap dipandang sebagai merampok Allah. R.K. Harrison tentang Imamat 27, 30 dan 31 mengatakan demikian. Persembahan persepuluhan terdiri dari 1/10 dari semua hasil atau produksi, dianggap sebagai persembahan yang seharusnya dari bangsa itu kepada pemilik sebenarnya dari tanah atau negeri itu, dalam kurung Imamat 25 ayat 23. Saudara, sekarang saya bacakan Imamat 25 ayat 23 ya. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudara ingat ya, mengapa orang tidak mau jual tanahnya, rela mati kalau ada zamannya Ahab sampai itu Nabot ya. Jadi mengapa? Saya kira karena perintah ini. Itu memang dilarang oleh Tuhan dijual karena dia yang pemilik. Ya, jadi tidak bisa dijual seenaknya sendiri. Jadi saudara, sekarang kita pikirkan, tanah Israel atau Kanaan itu memang diberikan oleh Tuhan kepada Israel. Berarti milik Tuhan diberikan kepada Israel. Kayaknya Israel jadi penyewanya. Nah sekarang pikir lebih jauh dalam situasi global ya. Apakah hanya tanah Kanaan yang adalah milik Tuhan? Dan apakah hanya Israel yang diberi tanah oleh Tuhan?
Sebagai jawaban saudara, saya akan berikan ayat ini ya. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, katakan Mazmur Daud, saya berikan kurung tegak karena itu sebetulnya tidak termasuk dalam Alkitab, yang mestinya di atas ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini dikutip oleh Paulus, dikutip bagiannya dalam 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan menurut saya ayat ini penting dalam persoalan ini. Banyak orang yang anti persembahan persepuluhan mengatakan bahwa persembahan persepuluhan hanya diwajibkan untuk bangsa Israel saja, karena tanah Kanaan diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Tapi saudara, ayat ini mengatakan Tuhan itu bukan hanya pemilik dari Kanaan. Tuhan adalah pemilik dari seluruh bumi atau seluruh dunia. Jadi siapapun kita, Israel atau bukan, Yahudi atau bukan, dan dimanapun kita berada, di Kanaan atau Indonesia atau Amerika atau Australia atau kutub atau manapun, dan tanah atau rumah apapun yang kita diami, itu adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita. Jadi saudara, apa alasannya mengatakan bahwa persembahan persepuluhan hanya diwajibkan untuk Israel yang diberi tanah Kanaan? Memang karena pada zaman itu orang-orang di luar Israel tidak beriman. Tidak memungkinkan untuk Tuhan itu memberikan perintah semua memberikan persembahan kepada dia. Itu tidak memungkinkan. Sama saja saya pikir begini ya, perintah dibaptis dan ikut perjamuan kudus itu berlaku untuk siapa saudara? Semua orang mestinya. Tapi saudara, tidak memungkinkan yang belum percaya tahu-tahu disuruh baptis, kan tidak mungkin. Ya tentu harus percaya dulu pada baptis. Tapi sebetulnya berlaku untuk semua orang. Perintah persembahan persepuluhan, mengapa waktu tidak diperintahkan orang luar? Lah mereka tidak percaya Tuhan, disuruh berikan kepada Tuhan di mana? Tidak memungkinkan saudara. Tapi ditinjau dari sudut ini, kalau Israel alasannya memberikan persepuluhan karena Kanaan diberikan kepada mereka, hasilnya diberikan kepada mereka, lah yang lain apa tidak seperti itu? Kita bisa punya rumah, kita bisa punya ladang, kita punya pekerjaan, kita punya apa, semua Tuhan yang memberikan. Hasilnya semua juga datang dari Tuhan. Dan ingat satu hal lagi, ayat itu tadi, Mazmur 24 ayat 1, tidak hanya mengatakan bahwa bumi adalah milik Tuhan, tapi juga segala isinya. Jadi apapun yang kita dapatkan pada waktu kita bekerja juga merupakan pemberian Tuhan. Semua keberhasilan dalam pekerjaan dan dalam hal apapun diberikan oleh Tuhan. Dan ini berlaku bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama, dan ini berlaku juga bagi siapapun dalam zaman manapun. Jadi ini poin pertama ya. Karena poin kedua, ayat kedua yang akan saya bahas adalah Kejadian 14 ayat 20. Ini Abram yang memberikan persembahan persepuluhannya. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Agak anehnya ini adalah kata-katanya Melkisedek ya. Tapi mestinya mungkin Abram juga mengamin ya, kalau dia menang itu karena Tuhan, makanya dia memberikan ya. Lalu Abraham memberikan kepada sepersepuluh dari semuanya. Saudara, John Owen, saya kutip John Owen, saya tidak mau kayak main lucian begitu ya. John Owen menentang persembahan persepuluhan, jelas ya, sudah pernah saya bahas pada kali-kali yang lalu. Tapi dalam komentarnya tentang Kejadian 14 ayat 20 dia berkata demikian. Dan persembahan persepuluhan yang ia atau Abraham berikan hanyalah dari barang-barang rampasan yang ia ambil dari musuh-musuh, sebagai suatu tanda secara khusus bahwa kemenangan dan sukses yang ia dapatkan terhadap raja-raja itu adalah dari Allah. Sudah, memang Abraham suksesnya dalam perang, dia berikan 1/10. Nah, kalau sukses dalam hal lain, apakah tidak harus beri? Saya rasa apa bedanya saudara sukses dalam perang atau sukses dalam kerja atau sukses dalam hal apapun, pokoknya kita sukses dan kita mendapatkan sesuatu, kita memberikan kepada Tuhan. Karena saudara komentar dari Matthew Henry tentang ayat ini. Poin 4 Romawi, apa yang telah dilakukan kepadanya, Abraham memberinya persembahan persepuluhan dari semuanya, yaitu dari rampasan perang. Ibrani 7 ayat 4. Ini bisa dipandang sebagai sebagai suatu pemberian sukarela kepada Melkisedek dengan membalas tanda-tanda penghormatannya. Perhatikan,
Mereka yang menerima kebaikan harus menunjukkan kebaikan. Rasa terima kasih adalah salah satu dari hukum-hukum alamiah. 2. Sebagai suatu persembahan yang dinasarkan dan didedikasikan pada Allah yang Maha Tinggi, dan karena itu diberikan ke dalam tangan dari Melkisedek, imamnya. Perhatikan, 1. Pada waktu kita telah menerima beberapa tanda belas kasihan dari Allah, adalah sangat cocok bahwa kita harus menyatakan rasa terima kasih kita oleh beberapa tindakan khusus dari kasih atau pemberian yang saleh. Allah harus selalu mendapatkan haknya dari harta kita, khususnya pada waktu. Oleh providensia khusus apapun, Ia telah memelihara atau menjaga atau meningkatkannya bagi kita. Memelihara atau menjaga saja itu sudah kebaikan Tuhan ya. Dia bisa biarkan saudara dirampok orang atau terbakar rumahnya atau kena gempa bumi ambruk, dia jaga saja, itu sudah sesuatu berkatnya. Tapi ini juga meningkatkannya ya, atau meningkatkannya bagi kita. Poin kedua, bahwa 1/10 dari pertambahan atau penghasilan kita adalah suatu proporsi atau bagian yang sangat cocok untuk dipisahkan bagi kehormatan diri Allah dan pelayanan dari tempat kudusnya. 3. Bahwa Yesus Kristus, Melkisedek kita yang agung, harus mendapatkan penghormatan yang dilakukan kepadanya dan diakui dengan rendah hati oleh setiap orang dari kita sebagai raja dan imam kita. Dan bukan hanya persembahan persepuluhan dari semua, tetapi semua milik kita harus diserahkan dan diberikan kepadanya. Nah saudara, saya kira kalimat yang terakhir ini dari kutipan ini tentu tidak bisa diartikan semua milik kita diberikan kepada Tuhan melalui gereja. Karena kalau itu dilakukan ya kita tidak makan dari bambung semua. Saya tidak percaya Kristen ngajar seperti itu, dan saya tidak percaya Matthew Henry memaksudkan demikian. Jadi bagaimanapun harta kita semua digunakan untuk memuliakan Dia. Bagian untuk makan kita, untuk pendidikan anak, untuk rumah, untuk ini, untuk itu, tidak ada masalah. Tapi pikirkan saudara, kita motivasinya melakukan semua itu supaya melalui penggunaan itu Tuhan pokoknya dipermuliakan. Jadi saudara, dengan uang kita yang ada pada kita, penggunaannya kita harus lakukan secara maksimal bisa memuliakan Tuhan. Kalau itu dilakukan bukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, penggunaan apapun itu adalah dosa saudara. Bahkan kalau dipersembahkan pada Tuhan melalui gereja, dalam usaha memberi asal kantong lewat kok ya dikasih, tapi tidak ada pemikiran untuk kemuliaan Tuhan, tetap itu dosa. Semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan, dan semua uang yang ada pada kita harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kan sudah ada Bible Exposition Commentary tentang Kejadian 14 ayat 20 memberikan komentar demikian. Kejadian 14 ayat 20 adalah penyebutan pertama tentang persembahan persepuluhan dalam Alkitab. Memberi persembahan persepuluhan adalah memberi Allah 10%. Apakah dari uang, hasil pertanian, atau binatang? Dalam kurung kata Ibrania berarti 10. Kurung tutup. Pada waktu kita memberi persembahan persepuluhan, kita mengakui bahwa Allah memiliki segala sesuatu, dan bahwa kita adalah pengurus yang berterima kasih tentang kekayaannya. Orang-orang Yahudi memberi persembahan persepuluhan tahunan kepada Tuhan, Imamat 27 ayat 30-33, maupun suatu persembahan persepuluhan setiap 3 tahun, khususnya untuk orang-orang miskin, Ulangan 26 ayat 12-15. Mereka juga bisa memberi persembahan persepuluhan dari sisa yang 90% untuk persembahan pesta atau hari raya khusus untuk dinikmati di Yerusalem, Ulangan 12 ayat 5-19. Praktek memberi persembahan persepuluhan terjadi lebih dulu dari hukum Taurat Musa, karena bukan hanya Abraham memberi persembahan persepuluhan, tapi demikian juga dengan Yakub, Kejadian 28 ayat 22. Untuk alasan ini banyak orang Kristen percaya bahwa umat Allah pada zaman sekarang harus memulai pemberian mereka dengan persembahan persepuluhan. Seorang diaken yang saleh pernah berkata pada saya, jika orang-orang Yahudi Perjanjian Lama di bawah hukum Taurat bisa memberi persembahan persepuluhan, betapa lebih seharusnya orang-orang Kristen Perjanjian Baru di bawah kasih karunia. Metode atau pengaturan Perjanjian Baru untuk memberi diuraikan dalam 2 Korintus 8 dan 9. Tetapi memberi persembahan persepuluhan merupakan suatu tempat yang baik untuk mulai. Kita harus hati-hati untuk memberi dari pembaktian hati kita, dan bukan sebagai suatu suap atau sogokan. Bentar. Ini kolomnya
Saya ulang, yang warna biru ya. Kita harus hati-hati untuk memberi dari pembaktian hati kita, dan bukan sebagai suatu suap atau sogokan untuk berkat Allah. Kalau orang memberi supaya diberkati, ya, di dalam banyak gereja ini sudah sama sekali kacau ya. Almarhum RG, saya tidak tahu bacanya namanya gimana, Letor Neau, ngerti orang apa tidak tahu ya. Pengusaha pabrik dan dermawan Kristen yang terkenal pernah mengatakan, jika engkau memberikan persembahan persepuluhan karena itu berguna atau memberi hasil, itu tidak akan berguna ataupun memberi hasil. Ingat kata-kata ini ya. Dan saya tekankan sekali lagi, karena mungkin DVD ini ditonton orang banyak, dan banyak orang yang memberi supaya diberkati, karena itu didengung-dengungkan di dalam banyak gereja yang memang mata duitan. Kata-kata ini penting untuk dicamkan ya. Jika engkau memberikan persembahan persepuluhan karena itu, karena memberi, tindakan memberi itu berguna atau memberi hasil, dapat berkat, itu tidak akan berguna atau memberi hasil. Orang memberikan persembahan persepuluhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kalau memberinya benar, tulus, motivasinya benar. Tapi kalau sudah motivasinya dagang, saya tidak percaya itu berhasil. Itu bahkan dosa, bukan tindakan baik sama sekali. Saya lanjutkan. Tetapi Abraham menyediakan bagi kita suatu teladan yang baik tentang memberi. Ia membawa pemberiannya kepada Yesus Kristus dalam diri Melkisedek. Lihat Ibrani 7:1-10. Kita tidak memberi persembahan persepuluhan dan persembahan kita kepada gereja, pendeta, atau anggota-anggota dari komisi keuangan. Jika pemberian kita adalah tindakan yang benar dari penyembahan, kita akan memberi kepada Tuhan. Dan untuk alasan itu, kita ingin memberikan milik kita yang terbaik. Maleakhi 1 ayat 6-8. Saya berikan catatan, saya tidak setuju kalau 2 Korintus 8 dan 9 dikatakan memberi penguraian tentang persembahan dalam perjanjian baru. Sudah saya bahas saya kira ya. 2 Korintus 8 dan 9, lihat dari konteksnya. Itu bukan persembahan kepada gereja atau kepada Tuhan, tetapi persembahan pada orang Kristen yang lain yang miskin. Jadi sudah saya terjemahkan, saya ulang, tapi saya tidak setuju dengan itu. Jadi semua yang saya kutip itu bisa saja saya kutip, tapi ya ada bagian-bagian yang tidak saya setuju, tapi mau di-cut tidak bisa. Ya, jadi ya tetap saya masukkan kutipan, tapi saya berikan komentar saya. Sekarang saudara, kita lihat Ulangan 12 ayat 5-19. Ini ayat referensi yang dia berikan ya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dan segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasalmu dan korban sukarelamu, anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Karena ya, ingat ya, ini konteksnya persepuluhan. Dan apa alasannya? Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik usaha yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, ya bisa aman, itu sudah berkat ya, ingat ya. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasalmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Yang saya tidak ngerti ini kalimat ini, saudara. Kok bisa ada yang dinasarkan kepada Tuhan ini, dari mana saya tidak tahu. Karena itu suatu perintah ya. Karena apa maksudnya dinasarkan saya tidak tahu. Ayat 12, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik usaha bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan kamu mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat,
Tetapi di tempat yang akan diberi Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sana harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sana harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis atau orang tahir boleh memegangnya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya diarahnya janganlah kau makan, tapi haruslah kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyak dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hammu laki-laki dan hammu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Saudara, saya tekankan bagian yang saya beri warna merah itu ya, dalam ayat 7b, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Lalu dalam ayat 10 bagian B, apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram. Lalu ayat 15 bagian tengah-tengah, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu. Jadi saudara, persembahan persepuluhan itu diberikan dalam konteks yang semacam demikian. Kalau kita bisa aman, kita bisa tenang, tidak mengalami teror bom seperti Thailand, tidak dianiaya seperti orang-orang di Cina, ya harus gereja bawah tanah dan sebagainya, kita bisa tenang, aman, itu sudah berkat luar biasa. Lalu kita bisa mendapatkan penghasilan, itu berkat dari Tuhan. Dalam konteks seperti itu dibicarakan persembahan persepuluhan. Jelas itu memang adalah alasan, ya, salah satu alasan ketiganya, selain orang Lewi tidak bekerja dan sebagainya. Sekarang kita lihat Ulangan 14 ayat 22 dan 26. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Kelihatannya ini, berkatnya banyak, ngangkutnya kan. Kalau kambingnya beranak 1 atau 10 cuma diberikan 1, bawanya gampang. Barang beranaknya 500, dia bawa 50, gimana? Jadi saudara, berkati, jalannya menjadi terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan bawa uang dalam bungkusan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Laki-laki saudara, persembahan persepuluhan dituliskan dalam konteks orang itu diberkati oleh Tuhan. Laki-laki kalau dapat penghasilan bisa bertambah kekayaannya, itu karena berkat Tuhan, dan itu alasan atau salah satu alasan memberikan persembahan persepuluhan, ya. Sekarang saudara, sebetulnya dua teks dari kitab Ulangan ini saya kepingin cari dalam buku-buku tafsiran, ya. Orang-orang bicarakan apa, tapi saya tidak sempat mempelajari, waktunya mepet sekali. Jadi akhirnya ya saya berikan cuma ayatnya saja tanpa komentar. Sekarang kita lihat teks yang ketiga. Ini persembahan persepuluhan dari Yakub. Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya berikan dua catatannya. Pertama, poin A, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kata jika pada ayat 20 ya,
awal dari kata-kata Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku. Kata jika itu menurut beberapa penafsir lebih tepat diterjemahkan karena. Jadi ini bukan kayak Yakubnya memberikan syarat, gitu ya. Kalau atau jika engkau menyertai, melindungi, tak kasih persepuluhan. Nah, ini suatu pengakuan atau keyakinannya. Karena engkau menyertai dan sebagainya, aku memberi. Ya, jadi tapi biarpun beberapa penafsir mengatakan demikian, kalau saya lihat terjemahan dari kitab bahasa Inggris ya, King James, RSV, NIV, NLB, New King James, ASV, semua menerjemahkan if atau jika. Jadi saya pilih tetap pada terjemahan ini saja. Ya. Lalu catatan kedua, kata selalu yang saya coret itu sebetulnya tidak ada. Dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ada kata selalu itu ya. Bagian akhir dari ayat 22. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 padamu. Mestinya akan kupersembahkan 1/10. Kata selalunya itu sebetulnya tidak ada. Karena saudara, setelah berbicara sedikit tentang penerjemahan teks ini, saya akan masuk dalam komentar-komentar berkenaan dengan persembahan persepuluhannya Yakub ya. Bible Knowledge Commentary berkata demikian. Memberi persembahan persepuluhan merupakan suatu tindakan dengan mana seseorang mengakui bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah milik Allah. Iman secara lahiriah mengakui fakta ini dalam bentuk tanda lahiriah. Jadi memang ayatnya itu tadi kan berbunyi ya, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ini sesuatu yang harus dicamkan oleh orang. Tadi saya tekankan ya, kalau saja kita tuh sadar selalu bahwa apapun yang kita miliki, keuntungan berapapun yang kita dapatkan, itu adalah pemberian Tuhan, maka kita tidak akan sukar untuk memberikan 1/10. Tapi kalau itu kita tidak mau percayai, dan kita tetap dengan sikap keras kepala, tegar tengkuk, sok hebat, menganggap hasil itu hasilku, kerjaku, karena aku pikir, karena aku punya jiwa dagang, kayak karena aku bertekun dalam kerja dan sebagainya, cucuran keringatku. Kalau semua kuku itu dimasukkan semua, kita jadi berat dalam memberi atau bahkan tidak akan pernah mau memberi. Tapi kalau kita yakin Tuhan memberikan semua itu, maka mengembalikan 10% itu tidak akan sukar. Sekarang kembali lagi komentar dari Arthur Pink yang berkata demikian. Persembahan persepuluhan dalam Kejadian 28 ayat 19-22. Kita akan mulai pada ayat 19 untuk mendapatkan konteksnya. Dan ia menamai tempat itu Betel. Kamu mengingat Sikonnya. Ini adalah malam pada waktu Yakub sedang lari dari Esau, seorang buronan atau pelarian dari rumah. Lalu bernafsalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini kita mendapati persembahan persepuluhan lagi. Dalam Abraham sudah, ini kasus kedua ya. Yakub bernazar bahwa untuk membalas berkat-berkat sementara dari Tuhan kepadanya, ia akan memberikan 1/10 sebagai balasan kepada Tuhan. Kita tidak diberitahu mengapa ia memilih persentase itu. Kita tidak diberitahu mengapa ia harus memberi 1/10. Tetapi fakta bahwa ia memang menentukan begitu untuk dilakukan menunjukkan di sana telah ada sebelumnya suatu wahyu atau penyataan tentang pikiran Allah bagi makhluk-makhluk ciptaannya, dan secara khusus bagi umatnya, bahwa 1/10 dari penghasilan mereka harus diberikan atau didedikasikan kepada sang pemberi dari semua. Karena Matthew Henry dalam komentarnya tentang ayat ini, ayat 22 ya, mengatakan demikian. Mungkin itu sesuai dengan beberapa instruksi umum yang diterima dari surga. Surga itu maksudnya tentu dari Allah ya. Sehingga Abraham dan Yakub memberikan 1/10 dari apa yang mereka dapatkan kepada Allah. Saudara, dulu
waktu saya mempelajari persembahan persepuluhan mula-mula, saya menganggap ya Abraham dan Yakub memberi persembahan persepuluhan secara sukarela, tidak ada perintah. Tapi setelah mempelajari dari banyak penafsir, biarpun jujur saja saya belum yakin 100%, tapi saya lebih condong mengubah pandangan saya sekarang. Saya condong untuk berpikir bahwa Abraham maupun Yakub memberi persembahan persepuluhan karena ada perintah Tuhan kepada mereka. Biarpun itu tidak diceritakan dalam Alkitab. Alkitab tidak menceritakan semua, saudara ya. Alasan saya, saudara, bukan hanya karena penafsir-penafsir bilang begitu ya. Tidak. Alasan pertamanya, coba pikir ya. Mengapa bilangan 10% bisa sama dalam kedua kasus? Saya tidak percaya pada kebetulan. Mengapa Abraham beri 10%, Yakub beri 10%? Yakubnya tahu sejarahnya Abraham dan dia niru? Atau rasa-rasanya saya lebih condong Tuhan suruh mereka dan Tuhan berikan bilangannya. Dan alasan kedua, Abraham itu memberi persembahan persepuluhan kepada Melkisedek yang adalah tipe dari Kristus. Sehingga sekarang kita memberi persembahan persepuluhan kepada antitipenya atau penggenapan dari tipe itu, yaitu pada Kristusnya sendiri. Dan saudara, ini tidak mungkin sekedar merupakan suatu kebetulan. Tipe dan antitipe, saya tidak percaya itu kebetulan. Itu semua diatur oleh Tuhan. Kalau Israel digigit oleh ular berbisa, lalu mereka teriak kepada Musa, dan Tuhan bilang pada Musa, buat patung seekor ular tembaga, taruh di atas buah tiang, yang melihat sembuh. Dan itu dalam Yohanes 3, 14-15 menjadi tipe dari Kristus. Sebagaimana ular itu tinggikan di padang gurun, Kristus juga ditinggikan, sehingga barang siapa percaya pada dia akan selamat dan sebagainya. Apakah itu suatu kebetulan tipenya itu diangkat, ditinggikan? Tuhan sudah merancang semuanya sehingga ada analogi, ada kesesuaian antara tipe dengan antitipe. Sama juga kalau domba korban, lalu Yesus sebut anak domba Allah. Domba korbannya disembelih, berdarah, Kristusnya disalibkan, berdarah. Apakah itu suatu kebetulan? Saya tidak percaya kebetulan itu. Diatur semuanya antara tipe dengan antitipenya. Tuhan atur semuanya. Dengan kemahakuasaannya atur semua, providensinya atur semua. Sehingga tipe, antitipe, ada kesesuaian. Nah saudara, karena Abraham memberikan kepada Melkisedek, dan Melkisedek antitipe dari Kristus. Jika orang zaman PP memberikan kepada Kristus, apakah bilangan 10%-nya itu bisa kebetulan saja, atau Abraham ngawur-ngawur gitu saja, atau Tuhan mengatur dengan memberikan perintah kepada dia? Jadi saudara, memang saya sudah katakan tadi, yakin 100% tidak, tapi condong kuat ke arah sana, bahwa Abraham dan Yakub bukan memberikan persembahan persepuluhan secara sukarela, lalu ya impuls saja 10% lah, sinjai lah, tidak tahu berapa, saya tidak ngurus mau berapa. Tidak, ada perintah dari Tuhan, biarpun tidak dicatat di dalam Alkitab. Jadi saudara, dalam zaman perjanjian lama, memberi persembahan persepuluhan merupakan suatu pengakuan bahwa pertama, Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Kedua, semua milik kita merupakan pemberian berkat dari Tuhan. Ketiga, pekerjaan kita bisa berhasil juga karena berkat Tuhan. Sekarang saudara, apakah dalam zaman perjanjian baru 3 hal di atas ini berubah? Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Berubah? Tidak. Sampai sekarang tetap Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, semua milik kita merupakan pemberian berkat dari Tuhan. Berubah? Tidak mungkin. Tetap itu berlaku. Ketiga, pekerjaan kita bisa berhasil juga karena berkat Tuhan. Tidak mungkin berubah. Tetap. 3 hal ini yang merupakan alasan, ya, itu tetap tidak berubah dalam perjanjian baru. Kalau demikian, ini juga menjadi alasan untuk memberikan persembahan persepuluhan di dalam perjanjian baru. Itu pandangan saya. Ya, jadi
alasan pertama barusan yang saya bahas ya, alasan PA dan alasan PB itu ternyata sama. Nanti pada kali yang akan datang saya membahas poin B-nya dari alasan kedua dan seterusnya. Yang hari ini kita akhiri di sini saja. Jadi memang agak pendek mungkin.